Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita di tema 8, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Dengan tujuan pembelajaran, dengan mengamati berbagai contoh hubungan antara gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Dengan pengamatan peristiwa di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan mengenai hubungan antara gaya dan gerak melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menentukan pembelajaran dalam sebuah cerita fiksi. Dengan kegiatan menemukan jawaban berdasarkan cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. Dengan kegiatan berdiskusi mengenai cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi tokoh, sifat tokoh, dan inti cerita fiksi. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lainnya? Ayo mengamati. Gaya dapat memengaruhi gerak benda. Hal ini menunjukkan bahwa gaya memiliki hubungan dengan gerak. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak contoh peristiwa yang dapat menunjukkan bahwa gaya memiliki hubungan dengan gerak. Berikut ini adalah contoh hubungan gaya dan gerak. Gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya adalah pada saat membuka dan menutup pintu. Gaya tarikan dan dorongan menyebabkan pintu menjadi bergerak, membuka dan menutup. Gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya adalah peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Peristiwa tersebut terjadi saat supir melakukan gaya dengan menginjak rem, bus menjadi lambat kemudian berhenti. Gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Contohnya adalah pada saat bermain plastisin. Pada saat bermain plastisin, kita melakukan gaya membentuk plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. Kemudian, gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Contohnya adalah pada saat bermain voli. Pada saat bermain voli, terjadi perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Bola yang dilambungkan ke atas akan bergerak ke atas dan bola yang dipukul ke depan akan bergerak ke arah depan. Ayo membaca. Ikuti cerita dalam bacaan yang dibaca oleh Siti. Ayo berlatih. Berdasarkan bacaan cerita angsa dan telur emas di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa inti dari teks cerita tersebut? Inti dari teks cerita tersebut ataupun hikmah yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah kita sebagai manusia harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Tokoh utama pada cerita tersebut adalah petani. Bagaimana sikap yang dimiliki oleh tokoh utama? Sikap dan sifat petani dalam cerita tersebut adalah tamak dan tidak pernah merasa puas. Lanjutkanlah mencari jawaban untuk nomor 4 dan nomor 5. Tugas: ayo berdiskusi di halaman 126. Ayo berdiskusi di halaman 130.
Dan ayo renungkan dan bekerja sama dengan orang tuamu di halaman 131 dan 132. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.